Ada sebuah keyakinan halus yang diam-diam mengarahkan hidup kebanyakan orang. Keyakinan ini tidak dibicarakan secara terbuka, juga tidak terlihat jelas, namun ia mendikte penghasilan Anda, gaya hidup Anda, bahkan batasan impian Anda. Keyakinan inilah yang membuat individu berbakat merasa terjebak, sementara yang lain yang tampaknya biasa saja, justru berkembang. Dan mungkin tanpa Anda sadari, gagasan inilah yang membisikkan kepada Anda setiap hari, ini bukan untukmu. Teruslah menyimak, karena jika Anda memahami konsep ini hingga akhir, cara Anda memandang diri sendiri akan berubah secara mendasar. Ada sebuah emosi yang tak terucap yang menghambat kemakmuran bahkan sebelum sempat datang. Ini bukan karena kurangnya kesempatan, bakat, maupun usaha. Ini adalah keyakinan mendalam bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Ia termanifestasi sebagai pikiran-pikiran kecil yang hampir tak terasa. Anda bekerja keras namun merasa bersalah untuk meminta lebih. Anda bermimpi besar, tetapi dengan cepat mengoreksi diri, bersikeras bahwa Anda harus realistis. Anda menyaksikan orang lain sukses dan alih-alih merasa terinspirasi, Anda justru merasakan kegelisahan aneh, seolah kesuksesan itu bukan untuk Anda. Saya memahami perasaan ini karena saya hidup dengannya selama bertahun-tahun. Saat muda, saya tidak melihat diri saya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk berkembang. Saya melihat diri saya sebagai seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup. Saya putus sekolah sejak dini, mengambil pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak pikiran, hanya pekerjaan fisik dan berulang. Pabrik, pom bensin, apapun yang saya dapatkan. Dan bagian yang paling berbahaya bukanlah pekerjaannya itu sendiri, melainkan dialog internal yang saya pertahankan setiap hari. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa itulah harapan terbesar yang bisa saya miliki dalam hidup. Bukan karena ada yang memberitahu saya, tetapi karena saya menerima gagasan itu sebagai kebenaran. Dan inilah sesuatu yang hanya sedikit orang sadari. Perasaan tidak layak itu tidak berteriak. Ia berbisik. Ia memberitahu Anda bahwa lebih aman untuk tetap berada persis di posisi Anda sekarang. Bahwa menginginkan lebih itu berisiko. Bahwa kemakmuran mungkin menjauhkan orang, mengundang kritik, atau menciptakan tanggung jawab yang mungkin tidak dapat Anda pikul. Berapa kali Anda menunda langkah penting karena berpikir, bagaimana jika saya gagal? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika saya berhasil dan tidak tahu cara menanganinya? Penelitian psikologi menunjukkan bahwa sejumlah besar individu mengaitkan uang dengan konflik emosional. Bagi banyak orang, uang dikaitkan dengan pertengkaran keluarga, ketakutan kehilangan segalanya, rasa bersalah karena memiliki lebih dari orang lain, atau kecemasan yang berkepanjangan. Akibatnya, pikiran secara tidak sadar mulai menolak apapun yang diasosiasikannya dengan rasa sakit. Bukan berarti seseorang tidak menginginkan kemakmuran, melainkan mereka telah percaya bahwa kemakmuran datang dengan biaya emosional yang terlalu tinggi. Saya ingat dengan jelas bagaimana ini termanifestasi dalam hidup saya sendiri. Bahkan ketika peluang muncul, saya akan menemukan cara untuk tidak menindaklanjutinya. Seolah ada sesuatu di dalam diri saya yang berkata, tetaplah pada apa yang Anda tahu, jangan menarik perhatian, jangan keluar dari zona nyaman Anda. Dan tempat itu, betapapun tidak nyamannya, terasa akrab. Pikiran seringkali lebih menyukai yang akrab daripada yang mungkin lebih baik. Ada kebenaran mendasar yang mengubah segalanya begitu Anda akhirnya memahaminya. Kehidupan eksternal Anda adalah cerminan langsung dari citra diri yang Anda pegang. Jika Anda memandang diri Anda biasa, terbatas, atau tidak layak, Anda secara tidak sengaja akan menyabotase setiap peluang kemakmuran. Anda akan menunda keputusan, menerima yang kurang, dan memilih jalan terpendek teraman. Bukan karena Anda malas, tetapi karena Anda bertindak sesuai dengan citra internal yang Anda bawa. Banyak orang salah percaya bahwa mereka perlu menghasilkan lebih banyak uang terlebih dahulu sebelum mereka bisa merasa layak. Namun itu tidak pernah terjadi dalam urutan tersebut. Pertama datanglah perasaan kelayakan, barulah kemudian hasilnya. Pikiran tidak mengikuti logika eksternal. Ia mengikuti identitas. Dan identitas ditempa melalui pengulangan pikiran, bukan secara kebetulan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang selalu nyaris berhasil?
Mereka nyaris mendapatkan kenaikan gaji, hampir menutup kesepakatan, mendekati perubahan hidup mereka. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah batasan tak terlihat dari kelayakan yang sedang bekerja. Individu akan melangkah persis sejauh yang mereka yakini bisa mereka capai. Dan tidak lebih jauh, saya belajar dengan cara yang sulit bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan saya dari penjara internal ini. Selama saya melihat diri saya kecil, hidup akan memperlakukan saya sebagai orang kecil. Begitu saya mulai menantang persepsi diri itu, segalanya mulai bergeser. Bukan secara ajaib, tetapi tak terhindarkan. Karena ketika Anda mengubah apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan, Anda mengubah apa yang Anda terima, apa yang Anda toleransi, dan apa yang Anda kejar. Resapkan ini dalam-dalam. Anda tidak berada di posisi Anda sekarang karena kurangnya kemampuan. Anda berada di posisi Anda karena itulah level yang sampai sekarang Anda izinkan untuk Anda huni. Dan saat Anda mempertanyakan izin internal itu, sesuatu mulai menata ulang di dalam diri Anda. Ini bukan kekacauan, ini adalah kejelasan. Dan kejelasan selalu mendahului kemakmuran. Segalanya mulai berubah saat Anda menyadari bahwa citra diri Anda bukanlah diri Anda yang sebenarnya, melainkan diri yang telah Anda kondisikan untuk menjadi. Saya menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa stabilitas sama dengan keamanan. Meskipun saya bangun setiap hari dengan perasaan bahwa saya menjalani hidup yang lebih kecil dari yang saya mampu. Ketika saya bekerja sebagai pemadam kebakaran, secara lahiriah semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi secara internal ada kegelisahan yang konstan, sebuah suara yang mengatakan kepada saya bahwa itu bukanlah potensi tertinggi saya. Namun, saya mengabaikannya karena citra yang saya pegang tentang diri saya sendiri tidak selaras dengan kemakmuran. Citra diri beroperasi mirip dengan termostat. Jika Anda mencoba menghasilkan lebih banyak, tumbuh lebih banyak, atau hidup lebih baik dari pengaturan yang diprogram, sesuatu di dalam diri Anda akan mengkalibrasi ulang semuanya kembali. Anda menunda-nunda, meragukan diri sendiri, menunda tindakan, dan mencari-cari alasan. Ini bukan kurangnya disiplin, ini adalah konsistensi internal. Pikiran selalu melindungi identitas yang telah mapan, bahkan ketika identitas itu membatasi. Penelitian tentang perilaku manusia mengungkapkan bahwa kebanyakan orang mengulang pola keuangan yang sama selama puluhan tahun, terlepas dari kenaikan gaji atau peluang baru. Ini terjadi karena perubahan eksternal tidak berkelanjutan tanpa transformasi internal. Itulah mengapa beberapa individu memperoleh lebih banyak uang hanya untuk dengan cepat kehilangan semuanya, sementara yang lain mengalami pertumbuhan yang stabil dan dapat diprediksi. Ketika saya mulai secara sadar bekerja pada bagaimana saya memandang diri sendiri, sesuatu yang menarik terjadi. Keputusan saya menjadi lebih tegas. Saya berhenti mencari izin untuk berkembang. Saya berhenti menerima kurang dari yang saya tahu mungkin terjadi. Dan ini tidak membutuhkan kekuatan kasar. Ini membutuhkan penyelarasan. Jika hal ini beresonansi dengan Anda sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Tindakan sederhana ini menandakan bahwa jenis konten ini penting dan membantu pesan ini terus menjangkau individu yang terjebak di persimpangan hidup ini. Tanamkan ini dalam-dalam di pikiran Anda. Ketika Anda mengubah citra yang Anda pegang tentang diri sendiri, dunia tidak punya pilihan selain merespons secara berbeda. Kemakmuran tidak berasal dari rekening bank Anda. Ia dimulai dari cermin internal yang Anda konsultasikan setiap hari, bahkan jika secara tidak sadar. Mengabaikan prinsip ini menuntut harga yang tak terucap, namun tak henti-hentinya. Ini bukanlah hukuman instan. Ini adalah erosi harian yang perlahan menguras energi, harapan, dan waktu Anda. Anda bangun lelah, bahkan setelah tidur. Anda bekerja keras, tetapi merasa seperti Anda terus-menerus terjebak. Dan Anda mulai percaya bahwa kelelahan ini normal, bahwa frustrasi ini hanyalah bagian dari kehidupan dewasa. Tidak demikian. Ini adalah harga dari hidup yang tidak selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Saya telah menyaksikan ini terjadi berulang kali pada individu-individu yang kompeten, cerdas, dan penuh potensi. Mereka bahkan akan mencapai hasil yang baik pada beberapa titik, tetapi karena pikiran mereka tidak siap untuk mempertahankannya,
semuanya akan terlepas begitu saja. Uang akan datang dan pergi, peluang akan muncul dan disia-siakan. Hubungan akan memburuk, dan secara bertahap, narasi berbahaya akan muncul. Tidak ada gunanya mencoba. Penelitian tentang kesejahteraan emosional dan keuangan menunjukkan bahwa stres keuangan kronis secara langsung berkorelasi dengan kecemasan, insomnia, iritabilitas, dan hilangnya tujuan. Ketika seseorang merasa terus-menerus mengejar tetapi tidak pernah benar-benar mencapai, otak mereka memasuki mode bertahan hidup. Dalam keadaan ini, tidak ada visi jangka panjang, tidak ada kreativitas, tidak ada ekspansi, hanya pengulangan. Ada tokoh publik yang mengilustrasikan ini dengan jelas. Individu yang mencapai ketenaran, kekayaan, dan pengakuan dengan sangat cepat, tetapi yang, karena kurangnya struktur internal yang kuat, akhirnya kehilangan segalanya. Ini bukan kurangnya kesempatan, melainkan ketiadaan penyelarasan internal. Ketika identitas tidak sejalan dengan hasil eksternal, keruntuhan hanyalah masalah waktu. Saya sendiri merasakan risiko ini ketika saya mulai melihat hidup saya berubah. Godaan untuk kembali ke yang akrab sangat besar. Pikiran Anda mencoba meyakinkan Anda bahwa tumbuh terlalu banyak itu berbahaya, bahwa lebih baik melambat, bersembunyi, tidak menarik perhatian. Ini adalah pola lama yang mati-matian berusaha bertahan. Jika Anda menyerah, Anda membayar dengan stagnasi. Jika Anda menghadapinya, Anda tumbuh. Inilah kebenaran yang hanya sedikit orang terima. Memilih untuk tidak berubah juga merupakan sebuah pilihan, dan seringkali yang paling mahal dari semuanya. Ini merugikan Anda bertahun-tahun. Ini merugikan Anda impian yang tidak terwujud. Ini merugikan Anda perasaan persisten bahwa sesuatu telah tertinggal. Jika Anda tidak secara sadar memutuskan untuk mengangkat pola pikir Anda, hidup akan melakukannya untuk Anda melalui rasa sakit. Dan rasa sakit adalah guru yang efektif, tetapi tidak perlu ketika Anda belajar melalui kesadaran. Kemakmuran bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, ini tentang berhenti membayar harga tak terlihat dari hidup yang dijalani di bawah potensi sejati Anda. Memprogram ulang rasa kelayakan Anda bukanlah satu peristiwa tunggal, itu adalah proses harian untuk menyelaraskan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ketika saya akhirnya mengizinkan diri saya untuk merangkul citra yang lebih besar tentang siapa saya sebenarnya, saya menyadari saya tidak perlu melawan hidup. Saya hanya perlu berhenti melawannya. Bisnis kebersihan yang saya mulai awalnya tidak tumbuh karena saya adalah orang terpintar di ruangan itu. Itu tumbuh karena saya berhenti memandang diri saya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkan penghasilan kecil. Begitu keputusan internal itu dibuat, tindakan saya secara alami mengikutinya. Saya bernegosiasi dengan lebih tegas, menetapkan standar yang lebih tinggi, dan menolak tawaran yang dulu akan saya terima karena takut. Hasilnya datang sebagai konsekuensi alami. Ada prinsip sederhana yang berlaku di sini. Dunia luar mengatur dirinya sesuai dengan standar internal Anda. Ketika Anda meningkatkan standar itu, apapun yang tidak selaras dengannya akan mulai menghilang. Orang-orang, kebiasaan, rutinitas, dan bahkan peluang yang dulu membuat Anda merasa kecil tidak lagi relevan. Ini bukan kerugian, ini penyesuaian. Ilmu perilaku mengkonfirmasi bahwa otak membentuk koneksi baru ketika Anda mengulang suatu gagasan dengan emosi dan konsistensi. Itulah mengapa sekadar mengatakan sesuatu sekali tidak berhasil, tetapi menjalani gagasan itu setiap hari akan mengubah siapa diri Anda. Kemakmuran menuntut keakraban. Anda perlu merasa nyaman dengan gagasan hidup berkecukupan, berpenghasilan baik, dan menerima hal-hal yang baik. Inilah tantangan yang praktis dan ampuh. Selama 30 hari, tulis setiap hari tentang bagaimana Anda bertindak, memutuskan, dan memposisikan diri ketika Anda memandang diri sebagai orang yang makmur. Ini bukan tentang fantasi, ini tentang identitas. Perhatikan bagaimana pilihan-pilihan kecil bergeser, apa yang Anda terima, apa yang Anda tolak, bagaimana Anda berbicara tentang uang, bagaimana Anda bereaksi terhadap peluang. Pada akhir periode ini, Anda tidak hanya akan berpikir secara berbeda, Anda akan beroperasi di tingkat yang berbeda. Ingat ini, Anda tidak perlu meyakinkan dunia tentang apapun.
Anda perlu menyelaraskan diri secara internal dengan apa yang ingin Anda jalani. Ketika Anda mengizinkan diri Anda makmur, hidup akan bekerja sama. Bukan karena Anda meminta, tetapi karena Anda akhirnya menempatkan diri pada frekuensi yang tepat untuk menerima. Kemakmuran bukanlah hadiah, itu adalah respons. Ada faktor yang membentuk kemakmuran Anda lebih dari bakat, usaha, atau keberuntungan, dan hampir tidak ada yang memperhatikannya. Lingkungan mental yang Anda huni setiap hari. Saya tidak hanya berbicara tentang orang-orang di sekitar Anda, tetapi gagasan yang Anda konsumsi, percakapan yang Anda terima, dan gambaran yang Anda putar ulang dalam pikiran tanpa menyadarinya. Lingkungan ini memprogram Anda terus-menerus, baik Anda menginginkannya atau tidak. Saya belajar ini ketika saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya dikelilingi oleh orang-orang yang hanya berbicara tentang batasan. Batasan pada uang, batasan pada waktu, batasan pada kemungkinan. Mereka bukan orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang terkondisi. Dan selama saya tetap berada di bidang mental yang sama itu, hasil saya tidak berubah. Pikiran manusia sangat mudah dipengaruhi. Ia menyerap pola seperti spons. Jika Anda hidup di lingkungan di mana mayoritas mengeluh, menyalahkan sistem, dan percaya bahwa kemakmuran adalah pengecualian, Anda mulai bertindak persis seperti mayoritas itu, bahkan jika Anda pikir Anda berbeda. Studi tentang perilaku sosial menunjukkan bahwa individu cenderung menyesuaikan pola pendapatan, ambisi dan gaya hidup mereka dengan rata-rata orang yang paling sering mereka habiskan waktu bersama. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengkondisian. Otak mencari rasa memiliki sebelum mencari pertumbuhan. Itulah mengapa banyak orang menyabotase kemajuan mereka sendiri hanya untuk menghindari perasaan tidak pada tempatnya. Saya mengalami ini secara langsung ketika saya memutuskan untuk keluar dari pola yang familiar. Ada ketidaknyamanan, kritik, dan bahkan keheningan dari beberapa orang. Tetapi di samping itu, kejelasan muncul. Saya mulai lebih hati-hati memilih apa yang saya dengarkan, apa yang saya baca, dan dengan siapa saya membahas uang dan kehidupan. Dan sesuatu dengan cepat berubah. Gagasan saya tumbuh lebih besar, keputusan saya menjadi lebih teguh, dan toleransi saya terhadap mediokritas lenyap begitu saja. Lihat bagaimana ini berlaku hari ini. Berapa jam setiap hari Anda mengonsumsi berita yang memperkuat ketakutan, kelangkaan, dan ketidakamanan. Berapa banyak percakapan yang berputar di sekitar tagihan, utang dan masalah, tetapi tidak pernah solusi. Ini tidak netral. Ini melatih pikiran Anda untuk mengharapkan sedikit dari hidup. Dan hidup merespons persis sesuai harapan itu. Sebuah frasa untuk Anda bawa, Anda tidak hidup di dunia sebagaimana adanya. Anda hidup di dunia sebagaimana Anda telah dikondisikan untuk memandangnya. Ada contoh jelas tokoh publik yang secara radikal mengubah hasil mereka ketika mereka menggeser lingkungan mental mereka, mulai berasosiasi dengan gagasan, mentor, dan panutan yang berbeda. Mereka tidak menjadi lebih pintar dalam semalam. Mereka hanya mulai beroperasi di bidang mental yang lebih tinggi. Inilah tantangan yang sederhana, namun sangat transformatif. Selama 7 hari, jadilah sangat selektif tentang apa yang masuk ke pikiran Anda. Perhatikan apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton. Hindari percakapan negatif, keluhan, dan konten apapun yang memicu ketakutan, kelangkaan, dan kecemasan sebisa mungkin. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kita terus-menerus terpapar informasi yang tidak hanya tidak membantu kita, tetapi juga membuat kita terjebak dalam siklus pemikiran yang terbatas dan merusak diri sendiri. Sebaliknya, secara aktif carilah gagasan, buku, video, dan podcast yang memperluas visi Anda mengenai uang, pertumbuhan pribadi, dan kemungkinan tak terbatas di hadapan Anda. Beri makan pikiran Anda dengan contoh orang-orang yang mengatasi kesulitan, kisah-kisah kemenangan, dan konten yang menunjukkan bagaimana kesuksesan dapat dicapai, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Kuncinya di sini adalah mengganti ketakutan dan keraguan dengan pola pikir kelimpahan, kepercayaan diri, dan perluasan. Tantang diri Anda untuk mengejar visi masa depan yang makmur dan berlimpah setiap hari. Amati dengan cermat bagaimana keadaan emosional Anda
mulai bergeser. Pada awalnya, mungkin terasa tidak nyaman karena Anda akan keluar dari kebiasaan dari zona nyaman mental Anda. Tetapi seiring berjalannya hari, Anda akan mulai menyadari bahwa suasana hati Anda membaik, energi Anda meningkat, dan Anda merasa lebih berdaya untuk membuat keputusan, untuk bertindak. Seolah-olah Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk beroperasi pada frekuensi baru. Lebih penting lagi, amati bagaimana gagasan Anda mulai menata ulang. Apa yang dulu tampak mustahil kini mulai terasa mungkin. Rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi itu berubah menjadi tantangan yang ingin Anda hadapi. Visi Anda mengenai uang, kehidupan, dan peluang di sekitar Anda mulai meluas. Anda mulai menyadari bahwa dunia di sekitar Anda mencerminkan apa yang Anda pegang di dalam diri. Dan ketika bidang internal Anda subur, peluang mulai muncul lebih sering, lebih alami. Kemakmuran tidak dimulai dengan apa yang Anda miliki secara eksternal, tetapi dengan apa yang Anda yakini secara internal. Itu dimulai ketika lingkungan internal Anda berhenti menjadi toksik, penuh dengan keyakinan membatasi, ketakutan, dan sabotase diri, dan mulai menjadi subur, penuh kemungkinan, kepercayaan diri, dan visi kelimpahan. Jika Anda menumbuhkan lingkungan mental baru ini, kemakmuran tidak lagi menjadi kemungkinan yang jauh, tetapi kenyataan yang terus berkembang. Cobalah tantangan ini. Perhatikan bagaimana dunia Anda mulai berubah saat Anda mengubah pikiran Anda. Anda tidak perlu mengubah dunia di sekitar Anda segera. Anda perlu mengubah bidang mental tempat Anda beroperasi. Ketika itu terjadi, dunia eksternal mulai menyesuaikan diri hampir tanpa usaha. Jika ini beresonansi dengan Anda di beberapa tingkat, sekarang pikirkan seseorang yang spesifik yang perlu mendengar pesan ini. Seseorang yang bekerja keras, tetapi masih percaya, jauh di lubuk hati bahwa kemakmuran bukan untuk mereka. Bagikan video ini dengan orang itu. Terkadang satu gagasan tiba pada saat yang tepat dan mengubah seluruh lintasan. Terima kasih telah berada di sini karena mendedikasikan waktu dan perhatian Anda untuk pertumbuhan ini. Saya akan bertemu Anda di video berikutnya, di mana kita akan terus memperluas apa yang telah Anda mulai bangkitkan dalam diri Anda.